Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Amelia. Kali ini saya akan membawakan mengenai kasus maltreatment, kekerasan fisik pada anak, sesuai dengan tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Menurut pasal 6 Undang-Undang 2003 tahun 2004, kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. Nah, pada anak usia dini, biasanya hal ini dilakukan oleh orang terdekatnya, misalnya orang tuanya, kerabatnya, kakek neneknya, pengasuhnya, kemudian pembantu rumah tangganya, ataupun kekerasan itu bisa terjadi di sekolah. Tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan sangat bervariasi. Mereka memiliki berbagai respons dan metode coping yang berbeda tergantung pada lingkungan dan kepribadian anak. Nah, anak-anak yang mengalami kekerasan menunjukkan tanda-tanda di semua lingkungan di mana anak beraktivitas termasuk di rumah. Pada kekerasan fisik, ada 2 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah indikator fisik itu sendiri. Anak yang mengalami kekerasan fisik biasanya memiliki luka atau memar di bagian tubuh tertentu, misalnya di bagian tangan atau di bagian punggung, dada, kaki, dan sebagainya. Kemudian anak tersebut juga bisa mengalami luka linear akibat dari pukulan benda tajam ataupun benda tumpul. Nah, kemudian juga terdapat beberapa luka yang membentuk suatu benda, misalnya bekas setrika ataupun sepatu seperti itu. Nah, ada juga bagian beberapa luka atau memar yang sulit sembuh atau memiliki tingkat kesembuhan dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Yang kedua adalah indikator perilaku. Nah, anak yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun pengasuhnya atau kerabatnya biasanya akan melaporkan luka yang didapatnya. Kemudian mengenakan baju yang menutupi semua lukanya, atau menjadi anak yang terlalu penurut, atau juga menjadi anak yang terlalu agresif, kemudian menjadi anak yang sangat pendiam, memiliki masalah dalam belajar, terlihat takut kepada orang lain ataupun orang dewasa, kemudian juga memiliki rasa cemas ketika berinteraksi dengan orang dewasa. Penanganan kekerasan pada anak setidaknya dilakukan pada 3 area. Yang pertama adalah penanganan secara hukum, kemudian ada penanganan secara medis, kemudian juga ada penanganan secara psikologis. Ada beberapa treatment yang bisa dilakukan kepada anak korban kekerasan, seperti yang saya kutip dari peraturan pemerintah mengenai kekerasan pada anak. Yang pertama adalah program pelayanan terpadu, di mana pihak terkait akan melakukan interview dan juga identifikasi apakah benar anak tersebut mengalami kekerasan secara fisik untuk kemudian diberikan penanganan lanjutan. Yang kedua adalah program rehabilitasi kesehatan. Nah, pelayanan ini ditujukan agar anak yang mengalami korban kekerasan bisa mendapatkan pelayanan medis baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, secara fisik anak bisa mendapatkan layanan rawat inap ataupun rawat jalan, kemudian mendapatkan pelayanan visum yang diminta oleh kepolisian, kemudian juga pencatatan status anak korban kekerasan. Nah, ada juga secara psikologis, yaitu konseling yang bisa diberikan oleh psikolog agar anak tidak mengalami trauma terhadap kekerasan yang diterimanya selama ini. Yang ketiga adalah bantuan hukum, di mana anak yang mengalami kekerasan fisik secara berat dapat diberikan bantuan hukum oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti melalui proses pengadilan. Juga dipersiapkan untuk reintegrasi sosial, di mana anak tersebut dipersiapkan kembali kepada lingkungan sosialnya setelah anak itu benar-benar mengalami kesembuhan baik secara fisiknya maupun psikologisnya. Kemudian juga diatur mengenai apakah anak tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya ataupun juga diberikan orang tua pengganti.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.